Kawal kesehatanmu dengan Lifebuoy agar kamu bisa terus kawal Garuda. Gimana Coach? Menanggapi kita nih yang suka ngamat-ngamatin dengan analisa kita sendiri ini gimana? Orang-orang manusia biasa ini, netizen ini. Loh, sepak bola itu milik semua kok. Gak ada masalah. Tinggal kan nanti yang menilai kan orang yang mendengarkan, orang yang membaca, yang melihat. Itu seleksi aja. Kok pelatih asing dominan di Indonesia? Kenapa sekarang seperti ini? Buat saya ini cuma soal waktu. Tapi kalau saya bicara komentator, sebetulnya saya ini sudah menjadi komentator itu ketika Premier League pertama kali masuk Indonesia, Bang. Dulu tahun berapa, Coach? Wah, saya masih asisten pelatih di Persikota. Jadi awal-awal tahun mungkin 99 2000-an ya. Pernah satu kali saya sampai jatuh di Lampung. Ya sampai akhirnya saya dibawa ke beberapa rumah sakit. Ternyata memang diagnosanya nggak ada jantung di situ. Dan saya menjadi salah satu pemain yang terpilih untuk SEA Games 91. Nah, tiba-tiba baru mau memulai pemusatan latihan di Bandung, saya dipanggil untuk masuk pendidikan militer. Lu sih nggak ikut, harusnya lu rezeki lu. Saya bilang enggak. Itu sudah ada takdir yang menentukan. Saya lihat jarang tuh yang banyak nanya podcast tentang bagaimana waktu itu di Rans dan seorang coach mau gitu loh untuk melatih di sana. Coach Patrick menghadapi Bahrain ya, itu bagaimana sebetulnya ada kualitas pemain lokal kita yang juga nggak kalah ya dengan beberapa pemain yang dimainkan, terutama di posisi depan atau pemain sayap juga. Pendekatan yang paling oke kalau menurut coach menghadapi Cina, paket yang mana tuh coach? Ya, menurut saya kita tunggu. Karena jujur kita bermain dengan melakukan tekanan yang tinggi terhadap lawan, itu risikonya ada. Apa? Tenaga kita akan banyak terkuras ya. Ya kita harus ingat ya, nggak semua pemain yang main untuk timnas kita ini mereka tiap hari main di cuaca sepanas GBK. Stadion kita ya, humidity yang begitu lembab dan penonton yang begitu padat, itu pasti akan menambah suhu badan setiap pemain untuk mereka bisa lebih terkuras tenaganya. Itu juga harus menjadi sebuah pertimbangan yang khusus ya. Ada satu tim coach di Inggris ya, budgetnya udah gede, tapi peringkatnya sekarang belasan coach. Cuma dia ada di final Europa League. Kalau di antara tiga tadi, kualitas pemain, kualitas pelatih atau manajemen, kira-kira masalah mereka di mana coach? Tapi tahan dulu jawabannya setelah yang satu ini ya. Baik pemirsa, inilah dia waktunya Japret. Acara ini dipersembahkan oleh podcast ini memang tidak lebih baik dari Mamat, dari Ripan, dari Sport 77, dari semua yang lain. Kenapa? Karena podcast itu tergantung narasumbernya, bukan tergantung hostnya. Jadi kalau ada podcast yang bilang karena hostnya tuh acara jadi bagus, ya memang udah keblinger. Contohnya Mamat, Ripan, Sport 77 emang keblinger. Yang penting itu narasumbernya, dan kali ini narasumber yang hadir sudah pernah hadir di sana. Tapi kita mau tanya-tanya lagi setelah 2 tahun waktu itu di Sport 77, sekarang ada di Jebret Talk di Jebret PND. Ada Coach Rahmat Darmawan. Masih ingat nggak Coach Mamat begitu cara openingnya? Iya, selalu Coach ya. Dia memang hobinya tuh ngajak berkelahi itu. Bener Coach ya. Makanya kita kadang-kadang suka bingung apakah kita ladenin apa enggak. Tapi lebih baik nggak usah Coach ya. Karena ini followernya militan. Oh iya. Iya, jadi kita mau bilang apa pasti dibilang bener sama follower. Dan itu masih satu farm dengan saya Bang. Oh iya. Karena namanya Rahmat sama Mamat. Dan dia ikutan senang banget sama coach, karena kan dia dengar semua banyak pemain-pemain zaman coach di Persipura kan maunya nurutnya sama coach. Jadi dia penganut, siapa yang diturutin sama senior-seniornya, nah dia ikut gitu. Sementara saya ngikutin Bang Mamat sekarang. Boleh begitu ya. Coach ini kemarin saya lihat beberapa pertandingan timnas sudah jadi pandit, sudah jadi pengamat sepak bola juga nih Coach. Ya. Kalau ada tawaran dalam satu musim Coach, angkanya sama, jadi pengamat di TV sama jadi pelatih. Ya. Coach pilih yang mana? Angkanya sama setahun. Saya pasti akan tetap dalam profesi utama saya Bang, sebagai pelatih ya. Karena kenapa?
Saya kemarin mau menjadi pengamat, kebetulan saya lagi pensiun jadi pelatih. Jadi itu akhirnya pensiun, enggak hiatus. artinya sampai sekarang kan belum lagi dengan klub, Oke. tapi saya masih tetap ada di klub yang lama dan saya diminta menjadi direktur teknik. Nah, tapi kalau saya bicara komentator, sebetulnya saya ini sudah menjadi komentator itu ketika Premier League pertama kali masuk Indonesia, Oh Bang. dulu coach. Iya, Sama dulu Bung John Halmahera. sama Bang Anton Sanjaya, Oh, iya, ya, Anton Sanjaya. Bang Demis. Iya. Dulu saya di pertama kan TV7 dulu namanya. Betul. Itu saya dulu udah jadi Sekarang jadi komentator. Trans 7 kan? Betul. Oh itu berarti tahun berapa coach? Wah, saya masih asisten pelatih di Persikota. Jadi awal-awal tahun mungkin 99 2000-an ya. Oh Saya malah lupa sebelum itu. jadi head coach. Sebelum jadi head coach. Sudah jadi komentator. Berarti senior saya ini malah. Kok bisa Enggak. coach, dari mana jalannya itu? Ya waktu itu kebetulan saya kan salah satu pelatih yang menjadi asisten juga di Timnas Indonesia. Oke. Nah kemudian dan sebelumnya latar belakang saya pernah menjadi kolumnis juga di Kompas, di salah nulis satu media. juga. Saya nulis itu evaluasi pertandingan Piala Dunia yang Kompas selalu buat itu. Iya, ya. iya. Jadi ada prediksi itu almarhum Bang Roni Pati. Nah setelah itu analisanya saya yang buat. Saya cuma tahu yang suka nulis pemain bola ya BP. Ternyata sebelum BP ada ya coach ya? Saya sih nggak tahu ya, tapi saya waktu itu memang punya kontrak kerja dengan Kompas itu selama Piala Dunia berlangsung 1 bulan. Iya, Saya buat maksudnya tulisan berarti setiap coach hari. nulis juga Betul, ya. Padahal nulis. coach juga pemain bola juga gitu Yes, maksud saya. betul. Terus jadi pelatih gitu, asisten pelatih. Iya. Kelas. Tapi kan coach dalam satu musim tinggal ngamatin aja coach. Betul. Gak usah pikirin budget buat beli pemain, Aha. target prestasi, evaluasi. Kan kalau pengamat tinggal lihat pertandingannya dengan keilmuan coach ngomong udah 1 tahun sama coach kontrak ini, ceritanya 1 tahun sama nih kontrak ini. Ya. Kenapa tetap milih jadi pelatih coach? Ya karena tadi ada satu challenge yang mungkin membuat saya bisa merasa lebih ada di satu passion saya, Bang. Itu yang mungkin nggak bisa dibeli. Ya. Itu yang masih Betul, saya masih pengen merasakan atmosfer di pinggir lapangan, lalu persiapan menuju ke sananya seperti apa, lalu bagaimana kita memanage sebuah tim dengan beberapa dinamika yang terjadi dalam sebuah klub, dan itu berbeda-beda, dan itu buat saya selalu ada tantangan baru ya. padahal kan kalau saya dengar di podcastnya si Mamat kan coach malah awal sempat kena mental pakai psikolog kan. Betul. Gitu kan. Betul. Tapi at the end malah sekarang ketika coach ceritanya nih kita berandai ada penawaran yang angkanya sama tapi less stress daripada ngelatih, malah coach sekarang mantep tetap di pinggir lapangan coach ya. Iya, betul. Oke, Iya. oke. Karena bagus atau indah ya kalau kita bisa memanage stres kita. Oke. Jadi buat saya itu penting ya, karena itu bagian dari menjaga keseimbangan kehidupan orang yang saya rasakan gitu. Jadi kalau orang sudah nggak mau stres lagi, tenang itu biasanya malah cepat sakit, Bang. Malah bengong-bengong ya. Iya, Coach iya. malah seneng yang dinamis ya. Iya, betul. Tapi kalau pemain stres, dia bisa lari, ada psikolog tim mungkin bisa datang ke coach juga. Iya. Apalagi coach terkenal punya pendekatan humanis yang bisa adaptif Iya. dengan masing-masing karakter tipe orang gitu. Iya. Tapi kalau coach yang stres, Iya. biasanya itu dalam dunia kepelatihan itu sarannya kemana coach? Kalau dalam ilmu dulu nih, dalam Iya. ilmu kepelatihan. Kalau dulu jujur saya pernah sampai didampingi psikolog. Oke. Ya itu disiapkan oleh Pak Wali Kota Tangerang, Pak Tamrin dulu. Saya ingat sekali itu selama 1 tahun hampir. Ya. Oh, jadi sini serius ini ya? Serius. Sampai 1 tahun. Hampir 1 tahun saya didampingi oleh satu psikolog yang disiapkan beliau, karena memang itu gejala stres itu mirip dengan jantung. Ini ya, Iya. semutan segala saya Ada dengar waktu itu. semutan, ada nyeri di dada, napas rasanya berat, ya terus tersengal-sengal. Bahkan ada pernah 1 kali saya sampai jatuh di Lampung. Ya sampai akhirnya saya dibawa ke beberapa rumah sakit. Ternyata memang Bukan jantung. diagnosanya nggak ada jantung di situ, Lebih ke lebih stres. kepada stres, dan akhirnya saya yakinkan itu. Tapi setelah itu Heeh. saya melewati fase itu, akhirnya ada satu cara yang paling ideal gitu loh. Akhirnya saya mengingat tentang apa yang pernah saya alami dalam karir saya,
sebagai pernah juga saya jadi tentara ceritanya kan Bang. betul. Akhirnya saya ingat tentang pendidikan-pendidikan yang pernah saya lalui, kemudian juga akhirnya ya kita balikkan kepada yang Maha Menciptakan. Di situ yang Balik lagi situ, Coach, lebih tepat sebenarnya. Ya, dan itu saya lakukan sampai dengan hari ini dan alhamdulillah membantu sekali. Jadi ujungnya juga kembali ke Ya. merenung dan juga ngomong sama Yang Maha Kuasa, Coach ya. Betul. Berarti Coach setuju lah sama Kang Deddy Mulyadi ya. Iyalah. Kalau pusing, kalau anak-anak bandel masukin barak dulu, Coach. Masukin barak. Setuju. Nah, Serius. kan point of view-nya nih karena Coach nih juga dari 91 kalau saya nggak salah ya. 91 92 Coach di mulai masuk Ya, ke pendidikan militer 90 91 sampai 2016 ya, Coach. sampai 2016. Sampai 2016 23 tahun jadi. 23 tahun. Nah, ini point of view memang pernah di dalam nih. Ya. Kan masih ada orang juga pikir ntar gimana di dalam. Bagusnya tuh kan kemarin juga PBSI bulu tangkis yang kepengurusan baru juga kirim Betul. atletnya 3 hari Ya. untuk dapat itu yang di atas tuh, Coach, yang di Lembang ke atas tuh. Ya. Emang bagusnya apa tuh, Coach, untuk kayak seperti itu tuh? Ya, yang pasti pendidikan militer itu mengajarkan banyak hal yang positif buat saya pribadi, ya, karena saya merasakan memang di awal-awal itu sepertinya ada sesuatu pertentangan ya dalam diri saya, karena kenapa? Egoisme saya. Saya biasanya maunya seenaknya sendiri, saya mengatur diri saya sendiri karena sekarang 100% saya harus diatur oleh aturan-aturan yang sangat ketat. Dan akhirnya saya lalui itu dalam masa yang cukup lama dalam pendidikan, terutama di Dasmil itu kan hampir 4 bulan ya, Dasmilnya itu. Dan disitulah saya mulai dasar kemiliteran. Ya, itu 3 bulan sekian. Lalu setelah itu saya mulai merasakan sesuatu yang selama ini menjadi suatu hal yang berat buat saya menjadi sesuatu yang enteng. Mulai dari bangun tidur, saya begitu bangun sekarang saya mulai dengan otomatis membersihkan tempat tidur, merapikan tempat tidur, merapikan selimut. Saya mau menyapu, saya mau membersihkan apa, dan kemudian yang paling baik adalah saya punya jiwa korsa, punya rasa peduli terhadap kawan saya. Saya bisa merasakan, oh kalau kawan saya sakit, saya harus seperti apa. Lalu bagaimana kalau ada orang lain di luar itu yang kemudian membutuhkan pertolongan, saya harus seperti apa. Jadi banyak sekali nilai-nilai positif ya yang saya dapatkan. Sekali lagi yang saya dapatkan. Betul, saya ini nggak tahu. Pengalaman pribadi. Ini pengalaman Coach. pribadi. Saya juga tanya karena point of view-nya Coach kan. Betul. Gitu. Ya karena itu menarik juga sih, karena sesuatu yang ternyata juga dari sisi TNI-nya kan juga membuka diri kan untuk kalau memang ada program untuk seperti itu gitu loh. Iya, dan menurut saya setuju banget ya program ini tidak hanya untuk di olahraga tapi untuk banyak di kehidupan leadership yang lain. juga, Coach ya. Iya, untuk organize diri sendiri. Ya. Tapi Coach ketika itu kan momentumnya juga tim SEA Games juara ya, Coach ya. Betul. Ya. Coach kan akhirnya nggak ikut tuh. Iya, betul. Nyesel nggak, Coach? Enggak. Karena sekali lagi memang waktu itu saya pasca cedera 89 ikut PPD, dan waktu itu uji coba terakhir lawan Bayer Urdingen itu saya ingat di Jerman. Kemudian saya sembuh dan saya mulai ikut seleksi Anatoly Polusin. Dan saya menjadi salah satu pemain yang terpilih untuk SEA Games 91. Nah, tiba-tiba baru mau memulai pemusatan latihan di Bandung, saya dipanggil untuk masuk pendidikan militer. Nah, akhirnya ketika saya baca surat kabar ketika di pendidikan, wah juara SEA Games gitu ya. Memang jujur ada semacam, harusnya saya ada di Coach bagian kenal nggak sama ini. yang lain, pemain lain? Ya kenal lah. Kenal kan? Ya kenal karena memang sebelumnya mereka satu tim Jadi dengan bisa saya. diledek dong, nggak ikut sih gitu. Jadi memang yang lucu kan kalau di pendidikan itu, Bang, dulu itu kita ada satu koran selalu setiap hari ditaruh di semacam koran tempat harian. Perpustakaan, tapi dia hanya satu. Nah, itu Bareng-bareng, kita Coach ya? berebut itu sampai kan kepala kita gundul semua tuh. Kalau baca koran satu itu sampai berebut ini kepala siapa yang duluan gitu loh. Itu momen-momen lucu, dan mereka semua banyak kan yang antusias dengan berita-berita olahraga terutama, dan sekali lagi sepak bola tetap menjadi idola berita buat mereka. Dan saat mereka bisa
merebut medali emas waktu itu, wah mereka sangat bangga dan mereka, lu sih nggak ikut, harusnya lu rezeki lu. Saya bilang enggak. Itu sudah ada takdir yang menentukan. Itu kata coach kan yang keluar dari mulutnya kan, yang di hatinya coach. Yang di hati memang ada, jujur. Ada. Tapi ikhlas ya. Aduh, gitu. Tapi ya ikhlas lah. Iya. Tapi kalau nggak begitu kan nggak seperti sekarang juga. Iya. Perjalanan Betul. coach ya, Betul. yang secara detail nih, walaupun kita dianggap kompetitor, tapi gue selalu malah promo. Iya. Ya kan, yang secara detail kalau secara karir bisa lihat di podcastnya sama Mamat. Iya. Karena Ripan sama Mamat sudah mengulik abis cerita di Persipura, Iya. cerita di Sriwijaya, cerita di timnas bolak-balik, itu semua ada. Tapi Bang Mamat nggak jeli, Bang. Kenapa tuh coach? Masa waktu selesai podcast saya dikasih satu kenang-kenangan, ini ditulis saya dari yang ininya. TNI Angkatan Darat, Bang. Iya, saya kaget loh, kok saya TNI AD, kapan saya pindah, saya bilang. Tapi nggak apa-apa. Udah diprotes. Udah, dia direvisi? kaget dia kaget dia. Iya. Saya bilang nggak apa-apa lah. Karena kan isunya coach, dia itu kan tahu sih kan. Heeh. Dia kan supplier senjata coach. Oh gitu ya. Justru dia ini NKRI-nya kan diragukan coach. Aduh. Makanya sebenarnya waktu wawancara coach tuh dia agak bimbang. Agak bimbang ya. Iya, Dia karena takut juga ya. Sebenarnya takut juga. Kalau yang berhubungan dengan ada angkatan coach, dia takut diangkut. Oke. Iya coach, iya. Iya, Makanya kan jauh studionya kan. Jadi ini kita media roasting Mamat hari ini ya. Studionya jauh kan coach. Oke. Iya, karena supaya nggak gampang Iya. diketahui coach. Nggak Iya. mudah dilacak ya. Udah dilacak, itulah dia Mamat Al-Katiri. Jadi sebenarnya Mamat tuh kecewa sama kami coach. Jadi awal ini kisah nyata nih coach. Iya. Jadi awal sempat di sini sama Oki Rengga. Oke. Oki Rengga ada yang agak lain yang botak juga. Tahu Kiper PSMS cadangan Medan. ketiga nggak dimain-mainin terus. Oh, iya. Malah ikut match fixing kan dulu. Emang bisa kalau cadangan ketiga match Makanya fixing? bingung gak coach? Masa cadangan ketiga masih bisa ikut match fixing? Nah terus Mamat diajak ke sini coach. Satu kali dia bilang, Bang Valen, bikinin saya program di sini. Saya juga ngikutin sepak bola. Cuman kan saya tahu kelakuan dia, katanya kan susah dihubungin. Jadi saya nggak ajak. Oke. Tiba-tiba dia kontrak sama Sport 77. Oke. Jadi program itu, makanya dia selalu bilang lebih baik dari DPI, lebih baik dari Jebret Media, karena dia sakit hati coach. Dia bilang, Bang Valen itu lihat, dulu kan saya minta bikin di sana, tapi Bang Valen tidak percaya sama saya. Sekarang saya bikin sendiri lebih bagus dari abang gitu. Itu dia ceritanya coach. Tapi ngomong-ngomong, saya juga tertarik apa yang coach sampaikan di sana juga, bahwa bukan sekedar update filosofi, update tentang metode kepelatihan, tetapi juga bagaimana kesatuan target yang diinginkan, budget yang memang disiapkan dan lain sebagainya coach. Di era kepelatihan sekarang untuk mencapai target di klubnya. Kalau tadi kan jadi pengamat atau jadi pelatih, coach jadi pelatih. Nah, sekarang pertanyaan lagi coach. Jadi pelatih di klub tradisional yang namanya besar, tapi budgetnya terbatas, atau di klub yang justru baru muncul, tapi budgetnya cek kosong, all out untuk seorang pelatih. Coach mau yang mana? Ya, kalau untuk pelatih profesional, tentu budget itu akan sangat menentukan dengan prestasi klub. Ya. Karena jujur di seluruh dunia manapun, budget itu akan mempengaruhi prestasi klub. Kita lihat Barcelona, Madrid, Atletico, mereka ada di papan atas. Karena kenapa? Karena budgetnya jauh lebih besar dibandingin klub-klub yang lain. Di Liga Inggris sama, ya walaupun memang ada satu kekhususan. Kadang-kadang tiba-tiba muncul seperti Leicester pernah juara. Itu ada sesuatu yang, tapi overall tidak konstan ya, juga. Ya overall memang akhirnya kita tahu bahwa klub yang hebat adalah klub yang dipersiapkan dengan sebaik mungkin, mulai dari sisi manajemen, mulai dari kepelatihannya, maupun dari pemain-pemain yang secara kualitas akan mendukung target yang diinginkan sebuah klub. Jadi pertanyaannya jelas gampang saya jawab. Pasti kalau dengan sesuai target yang diminta oleh satu klub, pasti kita akan memilih klub dengan budget yang lebih baik. Karena sekarang di dunia pengamat sepak bola coach, di dunia kami, yang rata-rata bukan pelaku ya. Kalau di Indonesia loh. Kalau di luar kan sebenarnya sekarang rame mantan pelatih, mantan pemain yang juga menjadi pengamat gitu. Di sini kan kita lebih banyak memang yang pengamat, suka bola, wartawan dan lain sebagainya gitu. Perdebatan kami adalah kualitas seorang pelatih
ketika sudah disupport dengan budget yang bagus, dengan infrastruktur yang sudah oke, siapapun juga bisa. Betul. Tapi ada juga yang bilang bahwa nggak selamanya orang dikasih duit, Betul. orang dikasih infrastruktur, Betul. bisa untuk mengorganize isi timnya. Betul. Karena belum tentu gampang juga untuk mengelola pemain yang mahal, pemain bintang gitu. Iya. Nah ini juga rame dibicarakan oleh kami sebagai pengamat gitu, Coach. Kalau Coach yang sebagai juga pelakunya langsung, di mana kira-kira letak dari keberhasilan seorang pelatih ketika ada dua opsi seperti ini, Coach? Kan tadi sebetulnya sudah saya sampaikan, untuk menjadi satu tim solid, kuat dan juara targetnya, Ya. quality pemain, quality pelatih, quality manajemen. 3. Nah, 3 hal itu harus saling mendukung karena ada beberapa kendala yang terjadi ya, itu di dalam sebuah perjalanan tim menuju target. Itu kadang-kadang manajemennya bagus. Ya. Pelatihnya bagus, tapi tidak didukung oleh kualitas pemain. Kualitas pemainnya bagus. Pelatih bagus, tapi tidak didukung oleh manajemen yang baik. Ada yang lagi yang pincang satu. Yang terakhir, pemain bagus, manajemen bagus, pelatihnya tidak bisa memanage dengan baik. Jadi ketiga unsur ini memang harus memenuhi syarat. Jadi memang nggak ada yang ideal, pasti tidak ada dan sulit mencapai ideal. Tapi paling tidak satu dari ketiganya ini bisa saling menutupi, bisa saling menjadi bagian dari sebuah tim bagaimana membangun komunikasi yang baik. Dan karena memang dominan di dalam sebuah tim sukses itu terjadinya satu interaksi antara 3 hal tadi dengan baik. Ya, karena kalau itu tidak terjadi, maka yang ada akhirnya saling menyalahkan. Betul. Ya, dan banyak yang terjadi sekarang. Semuanya bagus, tapi tiba-tiba tidak ada komunikasi yang baik, dan sebagai pelatih mungkin tidak bisa menjadi seorang fasilitator komunikasi yang baik, itu juga bisa menyebabkan hal-hal yang seperti itu terjadi. Ya. Di Inggris kan terkenalnya malah dia dibilang manajer ya, Coach. Seorang pelatih ini gitu loh. Betul. Kalau di kita seperti apa, Coach? Kalau di kita, saya pernah. Maaf ya, saya pertanyaannya bodoh aja nih karena mendingan saya tanya daripada so tahu kan, Coach. Saya pernah menjalankan fungsi sebagai seorang manajer coach di satu klub di Indonesia. Di mana waktu itu memang hampir kepercayaan keseluruhan itu diberikan kepada saya tentang melakukan pemilihan terhadap semua pemain-pemain asing, ya. Kemudian walaupun proses negosiasinya saya kembalikan kepada manajemen, tapi semua selalu dimulai dari seorang manajer coach. Ya, itu pernah terjadi, dan ada juga beberapa klub yang memposisikan seorang pelatih memang hanya seorang pelatih dengan perangkat di bawahnya. Manajer itu memang menjadi bagian dari tim, tapi dia sedikit berbeda perannya, fungsinya. Karena kenapa? Dia akan menjadi jembatan antara hal yang teknis dengan owner klub atau dengan CEO klub. Ya, jadi posisinya seperti itu. Dia akan menyeimbangkan posisi itu. Nah, tapi jujur memang lebih banyak di Indonesia ini yang terjadi. Jadi peran manajer itu terpisah dengan peran pelatih. Ya, walaupun tetap semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan pelatih nantinya tidak langsung ke owner atau ke presiden atau ke CEO, tapi melalui manajer. Iya. Dan coach pernah sekali menjalani sebagai manajer. Pernah. Coach mendingan yang mana? Ya, tentu kalau peran itu bisa diberikan kepada seorang pelatih untuk bisa secara keseluruhan menginginkan seperti apa mendesain sebuah klub, ya lebih idealnya sebagai seorang manajer coach. Dan mungkin nggak di sini akan seperti itu nantinya, coach? Pasti, ini hanya soal waktu. Sama kayak ada beberapa hal yang berkaitan dengan sekarang, misalkan ada, kenapa sih kok pelatih asing dominan di Indonesia? Kenapa sekarang seperti ini? Buat saya ini cuma soal waktu. Karena saya pernah merasakan hal yang sama ketika saya di Malaysia. Malah coach jadi ekspatnya di sana ya? Saya jadi ekspatnya, dan waktu itu kepercayaan terhadap lokal coach di sana begitu rendah. Tapi sekarang mulai berbalik.
Balik Jadi lagi. fase itu berbalik lagi, mulai ada kepercayaan terhadap pelatih-pelatih lokal. Jadi itu pun nanti akan terjadi. Iya, Dan buat saya sih hal biasa. Yang penting kita jangan pernah putus asa, kita challenge aja. Iya. Nah, coach, Nah. sebelum nanti ke coach tadi sempat menyinggung Dirtek ya, Ya. tadi. Saya mau ini dulu di luar dari yang Dirtek itu. Ada satu tim coach di Inggris. Ya. Budgetnya udah gede. Iya. Tapi peringkatnya sekarang belasan coach. Cuma dia ada di final Europa League, namanya Manchester United. Kalau di antara tiga tadi, kualitas pemain, kualitas pelatih atau manajemen, kira-kira masalah mereka di mana coach? Tapi tahan dulu jawabannya setelah yang satu ini ya. Kalian udah tahu belum sih kalau sekarang ada Lifebuoy Merah Putih Body Wash? Ini spesial edisi Timnas loh. Lifebuoy ngeluarin 3 jenis varian, striker, defender, dan midfielder edition. Semua packagingnya memfitur pemain timnas favorit kamu dan ada tanda tangannya pula. Wajib banget ini dikoleksi. Dan bagi jebret tim yang belum coba mandi dengan Lifebuoy Limited Edition Timnas, ayo koleksikan semua variannya. Wanginya bener-bener bikin semangat terus buat dukung timnas tanpa henti. Formulanya 100% lebih kuat lawan kuman. Ada multivitamin, bikin badan tetap sehat dan segar. Jadi bisa terus all out kawal timnas Garuda menuju panggung dunia. Kawal kesehatanmu dengan Lifebuoy agar kamu bisa terus kawal Garuda. Lifebuoy, kawal Garuda. Acara ini dipersembahkan oleh Walaupun sebenarnya coach nih fansnya Chelsea, tapi malah seneng lah kita nanyanya tentang MU ya kan. Ini sih ringan-ringan aja coach. Iya. Menurut coach yang kalau di antara 3 faktor tadi dia kenapa nih nyusruk banget? Peringkat belasan nih. Ya jujur saya nggak terlalu bisa mendalami kenapa itu terjadi Iya. Tapi memang sekali lagi di sepak bola sehebat apapun itu faktor psikologi itu menjadi sesuatu yang besar pengaruhnya. Makanya seorang pelatih itu selalu harus juga mampu menjadi seorang psikolog yang baik. Jadi kenapa? Karena saya sudah bisa merasakan seperti apa di dalam perjalanan sebuah tim yang begitu panjang menuju persaingan kompetisi yang sangat ketat. Ya. Itu day by day itu tentu dibutuhkan untuk nomor satu menjaga performa tim kan. Nah performa tim akan sangat bergantung juga dengan kondisi mental setiap pemain. Ya. Dan kondisi mental setiap pemain apa sih yang dibutuhkan sama mereka? Tentu support atau dukungan berupa cara-caranya seperti apa? Sebagai seorang psikolog ya, yang tadi saya sampaikan, secara kualitas psikologi kita harus bisa menyentuh mereka, bisa memotivasi mereka, bisa mengayomi mereka, dan itu menjadi hal yang penting. Tapi tentu ada batasan-batasan. Nah, menurut saya memang mungkin salah satu hal yang terjadi di sana itu, apakah itu hubungan yang antara manajer dengan manajemen yang nggak berjalan. Saya kurang tahu apakah dengan pelatih pemain yang kurang begitu. Tapi nggak jauh-jauh dari 3 itu coach ternyata ya. Itu yang tadi saya sampaikan, pasti ada something di antara hubungan 3 hal yang harus. Kalau supporter dia ada di juara. mana tuh coach di antara 3 itu? Supporter. Ya, karena coach kan dulu sempat juga ya yang misalnya dianggap nggak dipercaya, nggak taunya coach buktiin bisa juara gitu kan. Ya, kalau buat saya supporter itu adalah pemain ke-12. Dia selalu memberikan support, dukungan yang harus jujur kita akui menjadi bagian penting. Karena terutama di Indonesia ya, berbeda. Di sini nih coach. Terutama di Indonesia ya. Di Indonesia ini berbeda sekali atmosfer pertandingan di satu stadion dengan penonton mendukung kita sebagai tuan rumah dengan tidak adanya penonton, itu berbeda. Jauh itu ya, saya rasakan sekali berbeda. Ya, saya terakhir dengan Barito itu di putaran 1 ketika kita masih di Demang Lehman, itu kita sempat ada di papan atas. Tapi ketika kemudian saya dipindah timnya harus menjadi tim nomaden dengan berhome base di Jogja, itu berbeda sekali. Di partai home kita tanpa ada dukungan. Jadi memang itu harus kita akui. Makanya di sini salah satu syarat kalau tim yang tidak punya dukungan supporter
yang hebat. Mau menjadi tim yang kuat adalah membeli kualitas pemain yang benar-benar perform. Karena ada contoh dulu bagaimana Yanita Utama, ini memang dari dulu ya, Yanita Utama itu bisa menjadi juara Galatama. Kenapa? Hampir semua pemain di Indonesia yang terbaik dikumpulin di situ. Dan dia main di Bogor dan dia sedikit sekali penontonnya, dia bisa menjadi juara. Karena si pemainnya Pelita Jaya. Ya, Pelita. Pelita Jaya dulu supporternya berapa sih? Hampir nggak ada. Tapi bagaimana dia bisa jadi juara? Itu tadi. Hampir semua pemain di Indonesia dan dia menjadi klub yang paling mahal pemain-pemainnya. Ya, betul. Dia jadi juara. Harus sama. Ya, nah mungkin ada satu formulanya contoh. sama. Contoh satu klub di Indonesia sekarang kan. Ya, Dia sangat hebat sekali secara Kuat. finansialnya betul. dan dia bisa menjadi Di pemuncak. Ya, di atas lah. di atas Di lah. atas lah. Coach di ini juga. Enggak, maksudnya kita ngasih satu contoh. Oh, iya kan, iya, tadi. nggak maksud saya coach siapa tahu udah pernah di kontak juga gitu. Kan itu yang saya sampaikan tadi kan bahwa ya dengan penonton belum banyak. Terus mungkin dia baru dibilang merubah, ntar dibilang salah, tapi maksud saya nge-rebranding lah. Iya. Ya kan, sehingga kan dia harus beli kualitas pemain. Iya. At least satu prestasinya dulu. Iya. Belum tentu juga sih habis itu penontonnya juga jadi rame. Iya. Tapi at least kalau prestasi udah bagus, sponsorship mulai masuk. Iya. Kan kurang lebih seperti itu coach. Betul. Nah, ini sekarang tuh emang bola tuh nggak ada ininya sih. Artinya kan kalau kita lihat mulai dari zaman Rans, waktu itu sampai pemain Liga 2 bisa bersaing dengan harga pemain Liga 1 yang sampai sekarang akhirnya dianggap sebagai awal pemain asing bisa 8 orang ini kan karena harga pemain lokal Mahal. jadi mahal kan. Daya tariknya ternyata masih luar biasa ya coach ya, dan saya lihat kan ada nih beberapa yang kita bisa lihat lah di Liga 1 sekarang juga lagi seneng nih. Lagi seneng untuk di bola kayaknya gitu loh. Budgetnya juga gokil-gokilan gitu. Padahal kalau kita di grup kita aja lah coach ya, di grup kita yang banyak pengamat bolanya itu kan kayaknya sebenarnya banyak problem gitu loh. Tapi tetap jadi magnet gitu. Ini formulanya nih gimana sebenarnya keadaan kita ini coach? Kan coach 24 tahun 25 tahun melatih kan. belum lagi jadi pemain gitu. Yang udah tahu lah sepak bola Indonesia seperti apa sebenarnya. Ya yang pasti nomor satu sepak bola suka tidak suka adalah menjadi olahraga yang paling disukai masyarakat Indonesia. Sepak bola adalah olahraga yang bisa menyatukan perbedaan-perbedaan. Sepak bola adalah salah satu olahraga yang bisa membuat orang itu gila segila-gilanya. Dan ini banyak sekarang owner klub yang gila segila-gilanya. Mereka tahu akan rugi, tapi mereka tetap investasi untuk klubnya itu. Tapi ingat Bang Valen ya, ruginya apa sih gitu loh. Tapi ada hal yang menguntungkan gitu loh. Jadi memang secara finansial mungkin rugi ya. Tapi ada hal lain lagi yang menguntungkan. Kan kita juga tidak tahu itu gitu. Ini Jadi saya setuju sama coach. Iya, jadi kita juga nggak boleh juga bilang gua rugi. Kan itu terus padahal yang dibilang kan. Gua rugi saya sih ya oke lah kalau secara sisi finance oke bisa rugi. Tapi ada hal lain yang mungkin akses atau dampak yang lain yang sebenarnya juga kadang tidak terukurnya dengan berapa yang keluar kan gitu. Tapi image juga bisa, nama juga bisa. Membangun persepsi itu kan nggak mudah. Betul, Coach. Iya, butuh biaya besar untuk mencapai sesuatu yang mungkin lebih besar yang kita tidak tahu. Makanya itulah dia kenapa ya tetap gila banyak. Ya gila. Dan udah masuk kolam itu kadang katanya rugi tapi nggak kapok. Malah ada yang baru lagi. Ada yang baru lagi coach. Ya itulah luar biasa. Tapi ya seiring dengan perubahan menjadi industrialisasi sekarang kan, apalagi Pak Erik sekarang bikin ada yang namanya Garuda Academy karena tentang sports management gitu. Seiring juga dengan peran-peran di dalam klub itu sendiri, karena setahu saya terakhir saya ngobrol sama Coach Indra Safri. Coach Indra berarti juniornya Coach RD kan ya. Kalau usia senior. Tapi kalau pelatih Liga 1 banyak kan Coach RD lah. Beliau kan ininya di sepak bola usia kelompok usia lebih banyak ya kan. Ya, tapi Coach Indra menurut saya juga sudah banyak sekali belajar kepelatihan itu cukup lama ya. Cukup lama dia. Karena saya ingat ketika saya melatih di satu klub atau timnas, Coach Indra itu memang rajin dia. Dia sering datang ke stadion.
Waktu itu dia lihat, dia tonton gitu. Jadi orangnya seperti itu. Nah terakhir saya kok ketemu sama beliau di podcast juga, beliau bilang dia langsung ngambil yang nanti jadi Dirtek yang udah affiliate sama FIFA. Jadi FIFA juga bikin course Ya, betul. untuk Dirtek. Karena Yes. kan dari sisi timnas sendiri sekarang juga sedang mencari kan Ya. nantinya Dirtek gitu loh. Dan tadi coach juga bilang di Barito juga mau ditawarin untuk Dirtek, kira-kira seperti itu coach ya. Nah sebenarnya makanya nih Dirtek makhluk apa lagi nih coach sebenarnya? Kalau kita bicara di struktur sepak bola Indonesia ya, Ya, apakah ya. sudah harus juga ada? Menurut coach seperti apa? Iya, sepak bola someday akan real menuju industri. Itu pasti. Ya, dan kita akan menyongsong era itu. Dan untuk menyongsong era itu pasti kita harus melengkapi dengan instrumen-instrumen yang benar. Setuju. Ya. Dan salah satu instrumen yang benar itu adalah yaitu memperkuat sisi teknis dari klub itu sendiri. Dan membangun infrastruktur termasuk di dalamnya adalah mempersiapkan atau salah satu instrumen yang harus disiapkan. Dan tentu keberadaan seorang direktur teknik dalam sebuah klub adalah sebuah kewajiban. Kenapa? Karena nantinya ketika klub akan disyaratkan betul-betul harus mempunyai tim backup mulai dari usia grassroots sampai dengan usia kompetisi 14 sampai 20 tahun. Itu harus menjadi tanggung jawab klub dan itu biasanya akan dilemparkan tanggung jawab itu kepada seorang yang mempunyai jabatan seorang direktur teknik. Direktur teknik tugasnya tentu nomor satu, dia harus menyiapkan tim dengan filosofi apa yang menjadi kekuatan klub itu atau tim yang dia pegang. Dia menyiapkan pelatih-pelatih yang nantinya akan memegang tim mulai tim usia 20, 18, 16, 14 dan bahkan usia dini. Dan disitulah peran seorang direktur teknik punya satu hal yang mungkin sangat penting di dalamnya. Karena kenapa? Kalau kita bicara industri, maka artinya kita nantinya harus punya satu tanggung jawab bisa menciptakan pemain yang nantinya bisa menghasilkan, yang bisa menjadi value, yang nantinya bisa menjadi kekuatan sebuah klub ini untuk pemain ini akan kemana dan akan dibagaimanakan. Mungkin Bang Valen masih ingat ada beberapa klub di Liga Inggris yang hanya dengan menjual beberapa pemain dia mampu membangun stadion. Nah, artinya kenapa? Ini yang dinamakan industri. Nah, ke depan kita akan masuk ke situ ya. Sana. Nah, oleh karena itu sekarang sudah mulai kita harus siapkan hal-hal yang berkaitan dengan semua hal itu. Nah, direktur teknik adalah jabatan yang menurut saya sangat penting nantinya untuk membangun sepak bola Indonesia ini lebih baik. Karena kenapa? Dia akan fokus kepada usia dini sampai dengan tim backup atau tim pelapis dari tim profesionalnya. Berarti kalau tadi coach lebih memilih jadi pelatih daripada pengamat, coach memilih klub yang udah siap juga secara infrastruktur dan juga budget. Pertanyaan ketiga sekarang, ketika ada coach juga dapat tawaran sebagai pelatih atau direktur teknik, kalau ini coach kira-kira milih yang mana? Ya, nomor satu, kalau untuk jangka pendek, saya pasti tetap tidak akan berubah. Saya ingin menjadi seorang pelatih. Tapi kalau saya diberikan kesempatan untuk membangun sebuah tim dengan jangka waktu yang panjang, komitmen yang panjang, saya siap menjadi seorang dirtek. Kenapa? Tentu setiap pelatih atau setiap siapapun ketika dikasihkan satu tanggung jawab, dia ingin menghadirkan legacy. Nah, legacy itu bisa ditampilkan kalau dia punya waktu yang cukup, terutama atau membangun usia dini. Usia dini nggak mungkin 1-2 tahun, Bang. Betul, Coach. Nggak mungkin. Dan itu yang sekarang kita harus lakukan. Iya, jadi kalau kita mau bicara investasi, ya kita mau bicara industri, ya jangka panjang. Kalau kita hanya 1-2 tahun nggak cukup. Seorang dirtek kerja hanya setahun 2 tahun menyiapkan tim, menurut saya di mana apa yang mau dibuat gitu loh. Jadi menurut saya sangat kurang. Jadi boleh saya menjadi dirtek, saya siap. Asal punya waktu yang panjang, ya diberi waktu yang panjang sehingga saya bisa komunikasi, bisa diskusi penyiapan seperti apa nantinya yang harus saya buat ya. Tapi coach nggak di pinggir lapangan lagi loh.
nggak ada rame diberitain lagi loh coach, nggak nyiapin pertandingan lagi loh. Kedua-duanya tetap menjadi bagian penting dari sepak bola. Dan buat saya memberikan sebuah treatment yang berbeda kepada sepak bola melalui pelatih-pelatih yang nantinya mungkin saya bisa menunjuk mereka untuk mewarisi apa yang saya inginkan. Itu juga menurut saya bagian dari membangun sepak bola, jadi nggak ada masalah. Tapi syaratnya itu tadi, Bang. Minimal berapa tahun itu coach? 3 tahun Minimal 3 tahun. Menurut saya 3 tahun ya, karena oke lah kita mau memunculkan satu pemain yang mungkin menjadi sasaran kita untuk nantinya pemain ini ada di level yang dibutuhkan untuk tim profesional ya. Bagaimana kita harus mengejar potensi pemain-pemain mulai usia 14, 16 dan 18. Betul. Jadi itulah kenapa coach bilang minimal 3 tahun. Oh iya, betul. Berarti ini coach udah siap ini yang kan coach diminta jadi dirtek ini. Ya mudah-mudahan ada titik temu. Kalau saya memang harus sampai sana. Masih ongoing. Iya, tapi kalau memang belum, ya saya juga tidak bisa memaksakan karena setiap klub punya program yang berbeda, kebijakan yang berbeda karena itu tadi gitu loh. Hanya kalau saya perlu sampaikan, apa sih pentingnya dirtek? Penting ya. Sangat penting gitu. Kalau udah sekarang, ada contoh nggak sih coach sekarang yang klub kita yang udah berhasil pakai dirtek gitu? Ada coach ya? Contoh, ada beberapa. Lah, sekarang ada banyak klub-klub yang sudah memunculkan hasil binaan dari klub menjadi pemain profesional itu mereka. Dari dirteknya. Ya, itu pasti program yang berkesinambungan yang mereka lakukan walaupun fungsi dirtek belum terlihat. Sangat mendominasi di hal-hal itu. Karena kenapa? Jujur Bang, masih banyak klub yang sekarang belum mempunyai tim pelapis yang tadi saya sampaikan. Mereka masih meminjam akademi atau SSB yang kebetulan juga membutuhkan ajang untuk mereka berkompetisi. Kalau coach nanti misalnya ini ongoing ini terjadi dan coach ternyata sukses. Lagi-lagi coach ini memang coach membuktikan kayak di belakang truk itu loh. Coach Rahmat Darmawan perintis bukan pewaris. Anjay. Karena perlu sosok yang udah berhasil juga jadi pelatih, tiba jadi dirtek juga perannya makin terlihat. Kayak saya pikir akan dilihat juga oleh yang lain bahwa ini sesuatu yang penting gitu coach ya. Iya kan? Berarti coach sekarang statusnya sebenarnya sudah tidak bersama klub yang terakhir itu atau masih bersama sebenarnya? Saya secara administrasi saya masih dengan klub yang terakhir. Karena ada rencana untuk posisi tadi dalam komunikasi. Dalam komunikasi ya. Gitu. Jadi memang apa ya nggak mau dilepas coach ini berarti kan? Saya tidak mau berandai-andai. Saya selalu mencoba untuk mempersiapkan semua possibility yang bisa terjadi apa saja. Makanya saya bilang kalau untuk jangka pendek saya mau jadi seorang pelatih. Tapi kalau mau jangka panjang ya itu saya harus punya legacy untuk saya tidak sia-sia lah saya ada di situ. Seperti itu kira-kira. Cerita di tim-tim besar dan keberhasilan coach udah ada di banyak podcast. Sementara aku nih kan bersahabat sama Raffi. Nah coach kan sempat membesut Rans kan. Nah dan itu saya lihat jarang tuh yang banyak nanya podcast tentang bagaimana waktu itu di Rans dan seorang coach mau gitu loh untuk melatih di sana gitu loh. Tapi tahan sekali lagi coach, nanti kita mau tanya tentang Coach RD waktu di Rans dan juga tentang tim nasional kita yang kemarin sudah manggil pemain-pemainnya untuk menghadapi Cina dan juga Jepang. Jangan kemana-mana. Coach sama saya mau minum dulu. Kalian udah tahu belum sih kalau sekarang ada Lifebuoy Merah Putih Body Wash. Ini spesial edisi Timnas loh. Lifebuoy ngeluarin 3 jenis varian, striker, defender, dan midfielder edition. Semua packaging yang memfitur pemain timnas favorit kamu dan ada tanda tangannya pula. Wajib banget ini dikoleksi. Dan bagi jebret tim yang belum coba mandi dengan Lifebuoy Limited Edition Timnas, ayo koleksikan semua variannya.
Wanginya benar-benar bikin semangat terus buat dukung timnas tanpa henti. Formulanya 100% lebih kuat lawan kuman. Ada multivitamin, bikin badan tetap sehat dan segar. Jadi bisa terus all out kawal timnas Garuda menuju panggung dunia. Kawal kesehatanmu dengan Lifebuoy agar kamu bisa terus kawal Garuda. Lifebuoy, kawal Garuda. Acara ini dipersembahkan oleh Oke, kita balik lagi di Jebret Talks. Tadi ada pertanyaan ke Coach RD. Lebih ke arah mana waktu itu Coach dengan kapabilitas, dengan nama Coach gitu, mau untuk bantu Rans tim baru di Liga 2 waktu itu ya Coach ya? Ya. Akhirnya jadi Liga 1 kan itu. Apa yang faktor yang membuat Coach RD mau untuk ada di sana gitu? Ya, jadi waktu itu ceritanya saya baru melepas atau saya punya agreement dengan Madura untuk saya mengakhiri kerjasama dan itu sore hari dan malam harinya saya dikagetkan dengan telepon dari Raffi Ahmad. Itu saya kaget juga, ini artis idola saya nih kok ngebel saya gitu loh. Terus akhirnya meminta waktu untuk ketemu. Nah, ketemulah saya dengan beliau di satu tempat di daerah Kuningan. Akhirnya meminta saya ternyata untuk melanjutkan melatih Rans. Lalu syaratnya waktu itu saya satu, oke saya mau, tapi harus Coach Bambang Nurdiansyah yang ngomong sama saya. Oh, karena sebelumnya Karena Coach Banur ya. Saya sama Coach Bambang itu akrab sekali. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Iya. Akhirnya oke, sepakat. Besoknya Coach Bambang ngebel saya dan difasilitasi oleh manajemen dari Rans untuk ketemu di satu tempat di dekat rumahnya Coach Bambang. Kita ngobrol. Nah, ternyata Coach Bambang minta Coach ganti posisi ini. Saya akan ke Dirtek. Memang saya punya komitmen dengan Rans akan mengisi wilayah Dirtek manakala saya tidak sesuai dengan target yang dibebankan. Oke. Kita salaman dan akhirnya jadi. Nah, lalu timbul pertanyaan kenapa sih saya mau gitu kan. Nah, yang pertama waktu itu saya merasa ada satu tantangan baru. Itu pertama kali loh saya megang tim Liga 2. Nah itu. Ya, pertama kali. Tantangannya itu kenapa? Karena kelihatannya tuh sangat serius sekali. Ya, kita tahu dulu bagaimana Bang Raffi atau A Raffi saya manggilnya dulu. Ya, kalau sekarang A staf khusus lah. UKP. A Raffi itu punya semangat yang luar biasa. Kemudian saya pikir oke, saya coba. Nah, dan seiring dengan waktu ternyata rezeki saya di sana. Nah, saya menyisakan beberapa pertandingan Liga 2 yang waktu itu belum masuk 8 besar. Itu masih fase menentukan 3 pertandingan lagi lah untuk kita bisa lolos atau enggak ke babak berikutnya. Akhirnya kita dikasih rezeki untuk lolos dan kemudian bisa masuk sampai dengan partai final. Akhirnya kita lolos ke Liga 1. Nah, lalu ketika saya lolos menuju Liga 1 itu tiba-tiba Barito meminta saya untuk tolong Coach bantu Barito untuk mengganti posisi pelatih mereka di putaran kedua karena posisinya waktu itu Barito ada di bawah sekali. Nah, akhirnya diskusi saya dengan pihak Rans memberikan waktu untuk oke, silahkan dengan Barito 3 bulan. Setelah itu Coach harus balik lagi ke Rans ke persiapan Liga 1. Nah, jadi itu cerita akhirnya saya dengan Barito bisa menyelamatkan juga pada saat itu ya. Barito tidak degradasi, saya balik lagi ke Rans. Nah, proses saya dengan Rans menuju Liga 1 memang waktu itu banyak sekali dinamika di luar perhitungan saya. Ya, terutama dalam soal rekrutmen pemain. Ya, rekrutmen pemain. Karena dari plan A, plan B, plan C itu memang akhirnya banyak yang miss ya. Karena berbagai persoalan ya. Karena pertama tiba-tiba pemain itu tidak jadi datang ke Indonesia, terutama pemain asing ya. Lalu tiba-tiba juga ada beberapa yang akhirnya
tidak sesuai dengan harapan gitu. Jadi seperti itu yang terjadi. Nah, tapi kita terus melakukan satu komitmen untuk terus berusaha bersama membangun tim ini. Memang penuh dengan dinamika dan akhirnya saya terkoreksi di putaran 1 ya. Karena waktu itu saya hanya mendapatkan 13 poin, kemudian masuk pelatih Brazil. Tapi saya waktu itu juga sampaikan loh, ini menurut saya persoalannya bukan soal kualitas saya. Oke. Karena saya yakin sekali Iya. karena ada something yang menurut saya siapapun yang handle waktu itu akan Sulit. ternyata pelatih Brasil toh hanya malah saya dapat 13 poin, dia malah cuma dapat 2 poin 2 kali draw. Cuma 2 poin. Ya, 2 poin dari sisa pertandingan. Jadi artinya ya Ya, ternyata- akan ada fakta gitu bahwa ternyata memang lebih susah lagi kan. Iya, Dia butuh adaptasi lagi dan sebagainya. Itu yang tidak bisa di handle siapapun juga menurut coach itu apa atau siapa itu? Saya dalam hal ini saya tidak lagi berada di posisi itu ya, yang pasti mungkin yang pasti membangun sebuah tim itu dibutuhkan juga perhatian yang spesial ya. Tidak bisa kayak kita disambil lah ya gitu. Ya, membutuhkan ditinggal-tinggal lah. Yes, membutuhkan sebuah perhatian khusus lah ya. Jadi nggak bisa kalau hanya memberikan sebuah tanggung jawab atau kepercayaan kepada orang tertentu kemudian dia tidak karena sekali lagi harus ada komunikasi yang intens ya. Mungkin saya orang yang tidak pernah mau komunikasi dengan Arafi. Kenapa? Karena saya tahu ada Siapa yang harus saya berwenang. lalui. Ya, saya tentu sebelum sampai ke Arafi saya harus ke presiden klub, baru nanti presiden klub sampaikan ke Arafi. Saya tidak mau orang yang overlap. Ya, saya selalu mau sesuai dengan job desk saya. Jadi itu yang saya lakukan dan mungkin butuh lagi komunikasi yang lebih intens yang sehingga klub ini bisa lebih cair. Ya apalagi ini kan baru kemarin coach ya, Betul. klubnya gitu loh. Iya, yang klubnya udah baru. lama aja, yang diliatin terus aja kadang Iya. masih susah Iya, untuk betul, mendapatkan betul. target yang diharapkan Betul. gitu loh. Iya, betul, Apalagi kalau misalnya jarang ditengok kan gitu. Tapi memang pada Betul. masa itu memang teman-teman saya di content creator entertainment waktu itu lagi juga tertarik dengan klub bola waktu itu. Iya, wajar lah ya. Waktu itu. Tapi saya bilang coach, lu tahu rimbanya nggak? Saya Aha. bilang sepak bola Indonesia. Iya. Tahu. Terus kan dia punya beberapa mentornya kan yang Iya. saya juga. Udah kalau udah sama beliau-beliau mah harusnya inilah udah mantep lah gitu Iya. loh ya. Tapi ternyata hanya orang-orang yang tahu rimba sepak bola itu yang juga siap untuk menghadapi apa ya. Yang memang terjadi dinamikanya kan seru ya kan coach Iya. di sepak bola. Aha. Bahkan kan katanya pemain aja lebih deg-degan dia main di Liga 2 daripada di Liga 1 kan. Oh iya. Aha. Dari gaya bermain, dari cara bermain Aha. pemain-pemain yang ada gitu loh. Iya. Dan sekarang kita mau sampai ada Liga 4 ya coach ya. Iya. Iya kan. Ini mudah-mudahan lah tadi yang coach sampaikan industrialisasi dan juga akan sampai kesananya sampai juga gitu. Iya. Dan tentu tidak akan habis kita bicara tentang itu. Saya mau nanya tentang timnas ini sekarang coach. Tapi sebelum ke timnas satu lagi, kan pemain lokal makin tinggi juga nih coach harganya konon. Kalau pelatih di Indonesia juga sekarang bagaimana coach dengan coach sudah berpuluh-puluh tahun gitu? Is it getting better juga untuk profesi sebagai pelatih, terutama Liga 1 lah katakan ya coach? Menurut saya penghargaan terhadap pelatih di Indonesia juga seiring waktu juga berjalan dengan baik ya. Dengan baik ya, karena itu tadi ketika semua tim berusaha membangun timnya dan kemudian semua punya satu asa harapan untuk menjadi yang terbaik dan itu dilakukan dalam sebuah kompetisi, maka otomatis akan ada di sana persaingan. Nah, persaingan itu pasti akan menimbulkan hal yang menguntungkan untuk setiap elemen yang melibatkan di dalamnya, yang terlibat di dalamnya maksud saya. Iya. Nah, otomatis salah satunya tidak hanya pemain tapi juga pelatih. Jadi sekarang penghargaan terhadap pelatih menurut saya terus berjalan dengan baik, berkembang dengan baik, dan menurut saya juga teman-teman pelatih jangan ragu ya untuk mengambil langkah.
Kalau toh kesempatan yang ada di Liga 1 belum mereka dapatkan, mereka punya kesempatan besar di Liga 2, ada Liga 3, ada Liga 4 ya, untuk mereka terus mengembangkan karirnya. Karena percayalah, sepak bola adalah satu olahraga yang benar-benar nantinya bisa menjadikan setiap orang yang berkecimpung di dalamnya untuk juga bisa mendapatkan apa yang diinginkan kalau dia bersungguh-sungguh. Kan sekarang makin banyak digalakan lisensi kepelatihan coach. Ya. Karena kan di compare misalnya dengan negara lain, misalnya Ya. dengan Jepang jauh lebih sedikit kita. Betul. Tapi ketika dikurasi lagi kan juga sebenarnya kan ketika pemain mau masuk ke sebuah tim kan dia rame-rame gitu. Ya. Sebenarnya kalau pelatih kan head coach satu, Ya. paling ntar asistennya kan Ya, gitu kan coach, betul, kan artinya betul. saringannya lebih besar, lebih Ya, kejam sebenarnya. lebih kejam, betul. Gitu loh. Kalau pemain bisa dilihat dari jenjang usia, oh ini kayaknya bakalan jadi nih, Iya. udah di scouting gitu. Iya. Nah kalau untuk pelatih-pelatih baru nih coach, dengan udah ada pelatih-pelatih yang settle nih, Ya. apa tipsnya coach untuk pelatih baru sehingga mereka bisa mencuri perhatian, sehingga nanti mereka akan ada di level pelatih elit gitu loh. Karena Ya. kalau jenjang pemain kan ketahuan kan, U14, U16, U ini gitu loh. Ya. Yang nomor satu adalah mengambil kesempatan dan membuktikan kesempatan itu ketika diberikan kesempatan itu. Itu menjadi sesuatu momentum yang paling penting ya. Bekerjalah dengan sebaik mungkin sebagai seorang pelatih ya, dengan profesional, dengan betul-betul mengedepankan etika seorang pelatih ya, tidak pada hal yang lain. Fokus saja ke melatih. Nah, dan sekali lagi momentum itu bisa didapatkan kalau kemudian ada kepercayaan. Ya. Nah, kepercayaan itu sudah didapatkan contoh sekarang ya. Bagaimana pelatih muda Imron Nahumaruri mendapatkan kesempatan dan dia membuktikan kepada satu tim yang memang tepat ya. Karena tim ini benar-benar punya komitmen yang kuat. Triangle-nya jalan yang tadi coach bilang ya. Jalan dengan baik ya. Dan itu sesuatu yang menurut saya harus dijaga. Iya. Harus dijaga. Ya. Karena ini apa ya? Sekarang Coach Imron ini mewakili bagaimana pelatih lokal Generasi juga yang- punya potensi gitu loh. Nah, menurut saya sekarang Ya. tinggal kembali menemukan atau membangun kepercayaan untuk setiap pelatih lokal. Karena saya yakin maaf ya, Iya, Coach. sekarang kepercayaan para owner, para petinggi klub terhadap pelatih lokal ini sedang ada di dalam satu titik yang kurang menguntungkan untuk kita. Ya, Padahal tapi secara kualitas menurut coach menurut saya secara kualitas nggak kalah. Saya berani no issue garansi. tentang itu padahal. Tidak. Tapi ya. tentang opportunity-nya. Iya, hanya sekarang mudah sekali loh, Bang. Iya. Maaf ya, pelatih yang sudah beberapa kali gagal di Indonesia dengan klub-klub sebelumnya, tapi dengan mudah dia akan bisa mendapatkan kepercayaan lagi. Ya. Karena kenapa? Hanya karena status dia, dia asing, dia pernah melatih di Indonesia. Ya. Tapi betapa sulitnya sekarang pelatih-pelatih lokal ketika dia satu kali saja dia gagal dan kemudian dia harus mencari peluang. Saya setuju dengan yang Abang bilang itu saringannya sangat sulit sekali. Itu saya setuju, benar. Nah, sekarang terus apa yang harus kita lakukan? Ya udah, kita nggak usah mengeluh. Oke. Kita fokus kepada apa yang akan kita lakukan. Apakah itu klub Liga 2? Buktikan ketika kamu di Liga 2 kamu membuat prestasi yang bagus dan kemudian ada kesempatan suatu hari kamu akan masuk Liga 1. Karena sekali lagi para owner klub juga lama-lama akan jengah dengan melihat prestasi ketika ditangani oleh pelatih-pelatih asing itu masih sama-sama aja. Dan momentum itulah yang bisa kita maksimalkan. Jadi Ya. tetap positif ya coach ya. Harus positif. Dan maksudnya taking any chances ketika sekecil apapun ya lu Yes. harus muncul, harus buktikan gitu. Betul. Even misalnya kayak saat jadi caretaker lah atau Ya. misalnya saat lagi asisten itu gitu coach ya. Betul. Jadi sekecil apapun kesempatan. Karena ngeluh-ngeluh ya nggak jadi dapat kerjaan juga ya coach. Bukan, ngeluh menurut saya itu akan menunjukkan kualitas kita. Ya. Kita tidak ada satu kualitas optimisme gitu loh menurut saya. Ya, kita boleh dihina, dihujat, tapi ketika ada momentum untuk kita melepaskan diri dari hal yang mungkin dianggap kita rendah menjadi mengangkat derajat kita, itu harus dimaksimalkan. Ya makanya karena itu saya lihat kan makin banyak sebenarnya pelatihan-pelatihan itu kan. Ya. Tapi kemudian kan nanti platform untuk juga mereka bisa dapat kesempatan di mananya ini kan juga Ya.
menjadi pertanyaan setelah mereka lulus. Betul. Dan pesan saya satu, Bang. Ya, Coach. Saya memohon lah ya kepada yang punya yang berkompeten dalam hal untuk bisa terus mengakselerasi jumlah pelatih di Indonesia ini untuk memberikan hal-hal yang mungkin bisa meringankan para teman-teman pelatih ini untuk mengambil Yang kursus. Iya, karena jujur Bang, kalau kita komparasi dengan kursus yang Yang di dilakukan luar. oleh di negara-negara yang maju sepak bolanya pun kita masih terlalu mahal. Malah kita yang lebih mahal Lebih mahal, Bang. dibanding negara yang maju. Dengan negara yang maju, Bang. Ya, itu yang harus menjadi Concern ya. concern kita. Karena sekarang bayangkan untuk menuju pro itu kita membutuhkan dana yang hampir menyentuh angka 300 Iya, juta iya. rupiah. Saya dengar kemarin terakhir Iya. Coach Ricky Nelson juga Betul. pas mau ngambil perlu berapa? Iya, jadi ini hal-hal yang mungkin kita pikirkan seperti apa nantinya gitu loh. Jadi itu makanya lah penting untuk segera kita punya tim teknis Ya. di federasi untuk nantinya bisa menjembatani hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan kita untuk bisa sampai kepada decision yang dibuat oleh federasi. Iya, iya. Ya. Dan mungkin Kemenpora juga mungkin. Nah, kalau Kemenpora nanti ada concern apa, Coach? Yes. Bisa sampaikan ke saya. Oh, siap. Siapa Karena saya lagi bantu-bantu. Saya Iya. lagi bantu-bantu. Iya, betul, Bang. Jadi kalau Siap. ke arah sana saya bisa Siap. sampaikan lah, Coach, Baik. gitu, baik ke Pamen maupun ke Pawang. Makanya saya hari ini ngomong itu, Bang. Siap, saya sampaikan, Coach. Siap. Nanti perlu koordinasi juga sama federasi juga, Coach. Siap. Jangan nanti disangkanya mengambil alih, ya kan? Siap. Ya mudah-mudahan Coach itu Iya. tersampaikan juga. Nah, bicara tentang pelatih tersebut, kita dengan pelatih Patrick Kluivert ini pertandingan ketiga ya buat Iya, Patrick. mereka untuk timnas kita. Mereka sudah hadir kemarin, langsung datang menyaksikan pertandingan dan kemudian hari Minggu pagi mengumumkan 32 pemain yang Ya. nantinya akan dipersiapkan 2 game, Cina dan juga Jepang. Iya. Hitung-hitungan kita kan menang lawan Cina, Aha. syukur-syukur bisa seri lawan Jepang, tapi ya udah calculated loss lah. Iya. Tapi dari pemilihan pemain sekarang dulu deh, Coach, adakah yang Coach mau analisa dan komentari tentang pemain-pemain yang sekarang dipanggil, khususnya yang main di Liga 1 ya? Iya. Gitu. Iya, saya memang melihat ada beberapa pemain-pemain yang kembali dipanggil dan ada pemain-pemain yang baru. Dan pemain yang menurut saya memang layak dipanggil itu ada yang sesuai sekali dengan apa yang kemarin juga beberapa kali saya sampaikan, karena memang kelemahan tim kita ketika menghadapi pertandingan yang kedua Coach Patrick menghadapi Bahrain ya, itu bagaimana sebetulnya ada kualitas pemain lokal kita yang juga nggak kalah ya dengan beberapa pemain yang dimainkan, terutama di posisi depan atau pemain sayap juga. Dan dipanggilnya Sayuri bersaudara itu menurut saya juga salah satu solusi yang nggak salah ya. Kemudian saya sebetulnya juga berharap ada Egy Maulana Fikri yang menjadi pesaing, mungkin juga ada Beckham Putra yang bisa menjadi solusi. Tapi soal akhirnya ada yang tidak terpanggil, buat saya sekali lagi itu hak pelatih. Tapi memanggil beberapa pemain yang tadi saya sampaikan merupakan hal yang juga sangat saya apresiasi, karena paling tidak memberikan sebuah keyakinan juga kepada penampilan mereka di pertandingan-pertandingan yang mereka lakukan di akhir-akhir kemarin memang menonjol sekali, terutama peran Yaakob Sayuri ya. Dan saya pikir ini kesempatan yang sangat bagus untuk bisa membuktikan. Dan mengenai pertandingan melawan Cina, kok harusnya kalau berkaca dari pertandingan perkenalan melawan Australia dengan segala lebih kurangnya, tapi memang akhirnya kita harus gagal. Kemudian ada evaluasi di pertandingan lawan Bahrain harus seperti apa. Dan yang ketiga ini yang paling penting jangan terlalu kepedean, itu paling penting. Setuju, Coach. Ya, jangan kepedean, karena ingat kita sempat begitu juga di Cina. Iya, karena kenapa? Karena Cina ini tim yang secara kualitas yang sejarah sepak bolanya juga bukan tim yang enteng. Mereka sangat punya tim analis yang baik, yang tentu sudah membaca
bagaimana sih lawan Indonesia, yang kemarin dilakukan oleh Australia kepada kita juga seperti apa. Dan ini yang menurut saya juga harus menjadi pertimbangan kita dalam menentukan strategi untuk kemudian apa yang harus dilakukan. Perbedaan coach melihat pendekatan secara kepelatihan ya coach, ketika perkenalan dengan Australia dengan kemudian evaluasi dan bermain dengan Bahrain dengan hasil yang berbeda, analisa coach terhadap metode ataupun strategi yang diambil, apa perbedaan di antara kedua pertandingan itu coach, pendekatan taktikalnya? Pertama, pendekatan taktikal yang membedakan ketika lawan Australia dan Bahrain adalah kita waktu itu mencoba sebuah spesifik taktikal yang berbeda, ya, dengan menempatkan J.E. Jazz di center back, tapi fungsinya ketika kita menyerang, J.E. Jazz akan mengisi posisi sebagai seorang DM. Ya, jadi kita hanya meninggalkan 2 center back, bukan main seperti 3 center back. Ya, dan itu yang akhirnya dimanfaatkan oleh lawan. Iya, karena memang praktis ketika terjadi serangan balik cepat lawan, kita keteter menempatkan 2 pemain di belakang. Ini yang pertama. Kemudian yang pertama adalah menempatkan Verdong tidak di posisi sebagai wingback, tapi dia sebagai seorang center back kiri waktu itu lawan Australia. Yang pertama. Dan nggak efektif menurut saya. Yang berikutnya adalah mencadangkan Rizky Ridho. Padahal kita tahu counter attack lawan begitu cepat, sementara jujur pemain di belakang kita nggak ada yang sangat cepat seperti Rizky Ridho ketika menghadapi lawan-lawan yang notabene punya kecepatan lebih. Dan akhirnya itu dirubah, mengembalikan Verdong lagi ke wingback kiri, kemudian menempatkan Rizky Ridho, dan peran JIJ secara taktikal walaupun kita main dengan pola yang sama. Itu berbeda secara spesifik taktikal, tidak lagi menempatkan Ijez untuk maju ke depan dia, tapi menunggu, tapi memaksimalkan peran Ridho untuk dia juga bisa memberikan bantuan serangan lewat lini gelandang untuk dia memberikan vertical pass, dan itu yang menurut saya sangat lebih baik dibandingkan sebelumnya. Yang kedua yang membedakan adalah kalau lawan Australia kita membuat satu strategi untuk bermain di opponent half, memberikan tekanan. Ya. Kemudian yang lawan Bahrain kita bermain di middle third. Kita hilang bola, drop back di middle third, kita desain untuk pressing di sana, kemudian kita yang ganti menyerang dengan cepat. Jadi 2 pendekatan yang berbeda secara taktikal itu yang menghasilkan yang berbeda. Artinya kenapa ada sebuah proses yang terjadi dan proses itu positif. Nah, jangan sampai juga proses yang positif di 2 pertandingan itu kemudian kita lengah di pertandingan yang maha penting. Nah, itu yang saya khawatirkan. Jadi jangan lagi bereforia lah dengan hasil lawan Bahrain. Ya, berlebihan. Oh, kita menghadapi Cina nih yang mungkin bisa kita maksimalkan karena kita menang kemarin di kandang lawan. Hati-hati. Ya, hati-hati karena Cina menunjukkan permainan yang mungkin ketika lawan Indonesia dia tertekan di sana, itu di sana loh. Kita dominan loh, penguasaan bola, peluang, tapi justru Cina yang memaksimalkan peluang yang mereka dapatkan dengan sedikit. Sebagai tuan rumah mau nahan. Kita yang malah diajak menyerang. Ayo kamu datang, saya akan counter. Nah, ini yang menurut saya harus ada pendekatan taktik yang tepat menurut saya. Ya. Nah, itu coach. As a coach juga dan pemain-pemainnya udah ketahuan nih yang dipanggil. Kalau menurut coach lah, dengan pendekatan yang kalau dari Patrick Kluivert udah kita lihat ada lawan Australia dan juga Bahrain, menghadapi Cina yang di game pertama aja malah dia sebagai tuan rumah malah kayak nyuruh kita nyerang, nunggu lengah dia masuk gitu. Pendekatan yang paling oke kalau menurut coach menghadapi Cina, paket yang mana tuh coach? Kita menunggu di middle third. Ya. Setuju, gue mah mirip sama dan coach. Dan kemudian kita lakukan pressing, kita fast attack ke lawan karena nunggu dulu kan coach? Iya, kita tunggu. Ya, menurut saya kita tunggu karena jujur kita bermain dengan melakukan tekanan yang tinggi terhadap lawan itu risikonya ada. Apa? Tenaga kita akan banyak terkuras ya. Ya kita harus ingat ya. Nggak semua pemain yang main untuk timnas kita ini mereka tiap hari main di cuaca sepanas
GBK. stadion kita ya, humidity yang begitu Lembab ya, Coach ya? lembab dan penonton yang begitu padat, itu pasti akan menambah suhu badan setiap pemain untuk mereka bisa lebih terkuras tenaganya. Itu juga harus menjadi sebuah pertimbangan yang khusus ya. Dan saya pikir menunggu, sabar dulu, kemudian kita, karena kalau kita sembarangan mengambil keputusan, nanti resikonya seperti Australia, menurut saya itu akan sangat sulit ya, akan lebih sulit, karena begitu mereka akan sukses menang, pasti mereka akan menunggu dan kita yang akan terburu-buru. Betul. Ya. Sementara yang paling penting dan ada kans lebih tinggi untuk menang kan ini. Iya. Jangan sampai kita slip di sini kan, Coach. Itu dia. Kalau yang terakhir udah lebih susah lagi dah. Yes. Aha. Nah, kalau di Mamat 11 pemain yang dipilih coach itu untuk selama 24 tahun, saya nanya simpel aja, Coach. 11 starting kita menurut coach siapa besok yang paling oke kalau hadapin Cina? Saya pikir yang pertandingan terakhir lawan Bahrain itu semuanya pas itu, Coach. layak. Hanya pada momen tertentu kan kita nggak tahu nih Marcelino bisa main atau enggak kan? Iya, Orat Mangun yang jelas nggak bisa Mangun. Makanya kita siapkan satu pemain di posisi winger ya, untuk mengganti posisi. Di situ tinggal naruh ada Sayuri. Sayuri. Ya, menurut saya teratasi kok. Tadinya saya berharap si siapa? Pemain mana, Coach? Pemain bukan si Maulana Fikri. Oh, Egy kemarin cedera. Iya, sayang ya dia harus cedera. Ini dipanggil kan Egy? Dipanggil nih sekarang. Egy atau Sayuri. Egy Kalau atau Sayuri. Egy masuk di situ, Egy pemain yang pintar juga. Dan lagi oke di season ini, Coach. Yes, ya Egy itu pemain yang menurut saya dia bermain tidak hanya dengan kualitas skillnya, tapi dia bermain dengan kepalanya. Dia tahu kapan satu sentuhan, dia tahu kapan dia harus hot bola untuk menunggu momentum kawannya untuk bisa kombinasi atau mengambil keputusan dia kawannya yang overlap untuk dia berikan vertical pass ya. Jadi menurut saya itu. Dan Sayuri nggak ada juga kalah di posisi itu. Itu persaingan yang sangat ideal menurut saya. Dan dua pemain itu bisa mengisi. Vano dipanggil, Coach. Ya. Menurut Coach perlu diberi kesempatan main atau ya dia nunggu situasi lah. Kan Orat Mangun juga nggak ada soalnya posisi kiri tuh, Coach. Ya. Vano pemain yang sangat pengalaman, tapi mungkin akan sangat efektif kalau dia masuk ketika lawan sudah mulai menurun. Bukan dari awal, Coach ya. Iya, karena kita butuh tenaga-tenaga seperti Sayuri, seperti Egy yang menguras lawan dulu ya. Karena itu tadi saya sampaikan juga bahwa saya nggak yakin kita punya dua flank, karena jujur Eliano main terakhir kemarin juga tidak terlalu istimewa. Kurang. Ya. Saya harus ngomong, saya sampaikan tidak terlalu istimewa. Ya, ketika menggantikan pemain kita di babak kedua. Ya artinya coach memandang dari sisi pengalaman dan juga profesi coach gitu loh. Apapun itu kan point of view-nya coach. Berarti kalau belakang tiga tetap Izes, Hubner, Rido ya, Coach? Ya, betul. Ya. Nah di sini kan Verdong nih. Ya. Nah yang berarti yang kanan siapa, Coach, kalau Coach? Yang kanan kemarin Siddiq kan cedera ya? Udik cedera. Siddiq cedera, ada Sandy Walsh, Asnawi, ya Miss Hilger misalnya. Saya pikir kalau di wingback, kita kan kalau main tiga itu kita berarti wingback yang kanan kan. Itu Asnawi menurut saya juga enggak jelek kok. Asnawi, Coach. Asnawi. Di Thailand lagi lumayan juga nih. Iya, Asnawi menurut saya bukan pilihan yang jelek, dan saya pikir atau jadi Sayuri Brothers. Itu bisa jadi di kanan tuh. Bisa jadi karena memang ada persaingan juga di sini. Sayuri Yance sudah beberapa kali membuktikan dia tidak hanya bisa bermain sebagai winger, tapi dia wingback pernah, bahkan main center back ketika main di PSM dia pernah lakukan. Oh iya betul. Dia main dengan center back sebelah kanan waktu itu, dia pernah lakukan itu kan. Dan dia sangat bisa sekali, ideal sekali ketika tim menyerang, dia bisa dengan baik di depan, ketika bertahan karena dia punya kecepatan, dia punya agility, dia nggak mudah dilewati. Iya. Jadi dan ini kita sekarang udah ada Ole, oke, Coach ya. Oh iya. Striker nih setelah betul. Sebelumnya kan hanya strike nih. Yang menurut saya yang paling menentukan tim ini yang lebih baik lagi kemarin hadirnya Pelupesi sama Ole. Pelupesi DM-nya, Coach ya, nemenin Haye ya. Betul. Jadi signifikan banget adanya Pelupesi ini. Betul. Gitu. Tidak euforia, jangan sampai kepleset. Tapi kalau Coach lihat
menangnya berapa persen kita? Kalau Kan kita maunya menang nih. Betul. Kesempatan menang kita. Iya. Saya boleh prediksi kita punya kesempatan mungkin ya 60-40. 60-40 guys. Iya. Mudah-mudahan ya coach ya. Iya. Dan ya itu dia, jangan juga kadang kita euforianya dari supporternya duluan nih. Akhirnya narasinya ke bawahnya seakan-akan ini mah pertandingan yang pasti menang nih. Oh iya. Ya kan coach? Nggak bisa. Kan kita sempet gitu waktu game di tahun lalu tuh. Iya. Karena 60-40 ini kan hanya sekali lagi ini bagian prediksi dari analisa kalau ini dilakukan. Betul. Gitu loh. Betul, iya. betul. Karena lawan juga punya kontra strategi, ingat ya. Betul. Makanya saya bilang kita hati-hati tadi. Ya. Apalagi China nih coach, terkenal dengan amati tiru modifikasi. Dia tinggal ngamati nih lawan Australia kan. Betul, betul. Tiru modifikasi. Yes. Jangan kita terjebak 2 kali coach. Iya kan? Baik coach, kalau begitu terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Hopefully kalau nanti coach masih belum ada di pinggir lapangan, masih ada di Jakarta dan sekitarnya, diundang boleh datang lagi, kita lanjutkan ngobrol lagi. Karena kalau saya lihat di grup kita kan tidak pernah ada topik yang habis setiap hari coach. Oh iya. Di rembuk itu coach. Saya juga sebenarnya kepikiran yang suka rame di rembuk tuh pengen saya undang-undangin tuh coach, karena sebenarnya kan kayaknya banyak unek-unek kan coach ya. Betul, ya, dari grup itu kan. Kan kadang enak juga, saya mau diundang ajak ngobrol gitu. Tiap hari nggak pernah sepi itu. Betul. Itu menarik juga itu diskusinya. Saya lebih banyak mengamati ya, karena saya pikir saya banyak para belajar pelatih juga. Yang pelatih malah emang ngamatin doang coach. Iya. Kita yang pengamat yang rame. Oh iya. Jadi emang suka kebalik coach. Iya. Kalau di pertandingan padahal pelatihnya coach, tapi pada saat analisa kita lebih rame. Nggak apa-apa. Gimana coach? Menanggapi kita nih yang suka ngamat-ngamatin dengan analisa kita sendiri ini gimana? Orang-orang manusia biasa ini, netizen ini. Loh, sepak bola itu milik semua kok. Milik semua. Jadi siapapun yang membuat komentar apapun, siapapun yang berkomentar, buat saya tuh sama ya, nggak ada masalah. Tinggal kan nanti yang menilai kan orang yang mendengarkan, orang yang membaca, yang melihat gitu loh. Jadi itu kayak sama, itu seleksi aja. Iya. Saya sampai kemarin saya nggak jadi coach. Saya ini kemarin mau ngambil lisensi D. Iya. Kalau D kan saya boleh, soalnya kan umum boleh tuh coach. Boleh. Iya. Boleh. Kemarin gara-gara apa tuh nggak jadi lagi. Terus saya lihat ternyata Bali sudah mulai bikin coach. Jadi saya bilang nunggu Bali aja lah sekalian liburan. Soalnya kan harus seminggu tuh coach. Betul. Iya kan? Iya. Kemarin Persija juga bikin gitu. Iya. Nggak tahu, tapi saya takut nggak lulus coach. Iya. Sekarang pertanyaan saya ke abang ini. Iya. Ya, abang punya lisensi D. Iya. Abang kemudian dikasih tanggung jawab melatih dengan budget yang 1 bulan itu lebih besar daripada abang profesi abang sekarang. Abang pilih mana? Di callback gua. Disuruh milih tim, budgetnya lebih besar daripada abang dengan pekerjaan abang yang sekarang ini. Mau milih mana? Kalau Bang Mamat jelas pasti deh. Iya. Ya, Bang Mamat pasti milih jadi preman. Mat, perlu lo sama gua terus sama coach nih. Coach, kalau saya masih jadi komentator di Indosiar, nggak jadi mundur, saya tetap komentator coach, karena itu passion saya. Tapi karena saya udah nggak jadi komentator coach, dan saya BU, saya ambil yang ada budgetnya gede aja. Selamat, karena itu profesi abang ya. Kadang-kadang kebutuhan coach ya. Siap. Oke coach Rahmat, terima kasih. Sama-sama sudah bang. mampir. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Jebret tim semuanya, thank you. Kita dikasih analisa mahal itu barusan ya, bagaimana mengamati dan menganalisa pertandingan dari seseorang yang memang secara profesi langsung praktek di dalam karir dan juga di dalam profesinya dalam kehidupannya. Sekali lagi terima kasih Coach Rahmat Darmawan dan juga terima kasih semua Jebret tim. Kita ketemu lagi nanti di tamu-tamu berikutnya. See you. Hai pemirsa, inilah dia waktunya Jebret. Acara ini dipersembahkan oleh
Kawal kesehatanmu dengan Lifebuoy agar kamu bisa terus kawal Garuda.